Allah mengatakan kepada kita, katakanlah Dia berkuasa untuk mengirimkan kepadamu azab dari atas kamu dan dari bawah kakimu, atau untuk mencampurkan kamu dalam firqah-firqah yang saling berseteru dan melimpahkan kekerasan sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Perhatikanlah bagaimana kamu menunjukkan silih bergantinya tanda-tanda kebesaran kami agar mereka memahami. Ayat ini menceritakan kepada kita bahwa Sang Allah itu akan memberikan azab kepada manusia dari atas kita, dari kaki kita, bawah kaki kita, dari perselisihan-perselisihan, dan juga dari saling memusuhi satu dengan yang lain. Dalam tempat Bukhari dikatakan, ketika ayat itu turun, lalu Nabi Muhammad berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan Engkau timpakan kepada kami azab-azab Engkau dari ayat tadi. Tetapi Allah hanya menerima dua dari permintaan yang empat tadi. Yang pertama, Allah tidak berikan azab dari atas kita berupa datangnya batu-batu yang besar, sebagaimana zaman dahulu ketika Allah berikan azab, diberikan batu menghancurkan bumi ini. Dan juga Allah hilangkan azab berupa ditenggelamkannya seperti tenggelamnya Qarun ke dalam bumi. Tetapi Allah tidak, masih membiarkan dua lagi. Apa itu? Perseteruan firqah-firqah, perbedaan-perbedaan yang membuat kita ini terpecah, dan orang-orang yang saling menyakiti satu dengan yang lain. Bapak Ibu rahimakumullah, azab Allah itu Allah berikan kepada kita. Ada bentuknya berupa bencana, ada bentuknya berupa ujian bagi orang-orang yang beriman. Apapun musibah yang Allah berikan kepada kita itu ujian. Tujuannya untuk menguji sebatas mana iman sabar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya musibah juga ada yang berupa peringatan. Allah berikan kepada orang-orang yang dia taat kepada Allah, dia beriman kepada Allah, tetapi dia lalai dalam kehidupan sehari-harinya. Allah berikan peringatan. Nah, yang ketiga, musibah itu ada namanya azab. Nah, azab ini Allah berikan kepada orang-orang yang ingkar, baik dari atas ataupun dari bawah. Nah, sekarang kita dikejutkan dengan fenomena terjadi kebakaran yang begitu besar. Sebagian di antara orang-orang mengatakan, oh ini mungkin azab dari Allah, karena orang-orang tempat setempat adalah orang-orang yang ingkar kepada Allah, dan mereka orang-orang yang suka menyakiti kaum muslimin. Sebagian beranggapan seperti itu. Nah, ini yang terjadi kepada kita. Ketika murka Allah sampai kepada kita, tidak ada yang mampu untuk menghalanginya. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian dalam sunnah Ibnu Majah dikatakan, ada 5 azab yang Allah dahulukan kepada kita, yang mana hadis ini disampaikan kepada Abdullah bin Umar, yang Nabi mengatakan, aku berharap engkau tidak mendapati zaman yang seperti ini. Kalau kita dapati, berarti ini sudah mendekati akhir zaman. Yang pertama, kata beliau, akan datang nanti manusia yang mana mereka berbuat maksiat, perbuatan zina terang-terangan, dan mereka tidak pernah merasa malu akan perbuatan mereka. Dikarenakan orang-orang yang seperti ini, kata Rasulullah, Allah akan berikan azab langsung kepada kaum tersebut, berupa Allah berikan penyakit, yang mana penyakit ini belum Allah berikan kepada umat-umat sebelum kita. Nah, zaman kini ternyata penyakit-penyakit baru bermunculan. Yang dahulu nggak ada nama penyakit ini, penyakit itu, tiba-tiba muncul zaman sekarang. Boleh jadi diteguran dan azab dari Allah, dikarenakan orang-orang zaman sekarang ini banyak yang tidak lagi malu untuk berbuat maksiat di depan yang umum. Gampang saja mereka membuka aurat, gampang saja bagi mereka untuk berdua-dua yang bukan mahram, gampang sekali mereka menampakkan bahwasanya mereka durhaka kepada
Allah. Dan yang lucunya lagi, orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik membiarkan para pelaku yang seperti ini. Ini yang membuat Allah murka. Dalam hadis yang lain saya mengatakan kepada kita bersama, yang mana beliau mengatakan nanti di akhir zaman orang yang paling baik itu adalah ketika ada orang yang berbuat maksiat, dia mengatakan, wahai fulan, jangan berbuat di sini, pindahkan di tempat yang sepi supaya orang tak nampak. Itu kata Rasulullah, orang baik itu sandang seperti di akhir zaman. Dia nggak mampu mencegahnya, nggak mampu menghalanginya, hanya memindahkan para pelaku maksiat ke tempat yang sepi. Biar nampak di orang malu di tengah jalan. Kalau engkau mau, pindah ke sama-sama ke belakang rumah sana. Jadi ini kualitas orang-orang akhir zaman. Ketika nampak para pelaku maksiat, orang-orang baik yang melihatnya membiarkan, bahkan mengatakan pindah saja ke sana, jangan berbuat di sini, bukan untuk menghalangi. Nah, ini yang terjadi pada hari ini. Orang-orang baik diam melihat pelaku-pelaku maksiat. Orang-orang baik diam memperhatikan anak-anaknya dibawa oleh orang-orang termuhrimnya. Orang-orang baik diam ketika anak-anak mereka membuka aurat di depan umum. Nah, ini yang terjadi. Bapak Ibu rahimakumullah, bagaimana tidak mungkin Allah berikan azab kepada kita seandainya orang-orang baik yang hidup di lingkungan itu diam semua. Bahkan apa kata Rasulullah? Setiap agama itu memiliki akhlak, dan akhlaknya umat Islam al-haya, sifat malu. Nah, malu ini mulai hilang dari kampung awak, nagari awak. Tidak malu-malu anak-anak gadis makin ini apa istilahnya, menggerai-geraikan rambutnya di depan sana. Tidak malu lagi sekarang anak gadis berdua-dua dengan yang bukan muhrimnya. Tidak malu lagi zaman sekarang anak-anak muda kita ketika Allah panggil untuk sholat, mereka sibuk dengan kegiatan sehari-harinya. Dan yang luar biasanya lagi, orang-orang baik, orang-orang soleh diam menyaksikan itu semua. Nah, ini terjadi di negara awak. Maka jangan salah, Allah berikan kepada kita azab berupa Allah datangkan penyakit-penyakit baru yang belum Allah berikan kepada umat-umat sebelum kita. Bapak Ibu rahimahullah. Yang kedua, dia juga mengatakan akan datang nanti zamannya yang mana orang-orang berjual beli, yang mana mereka tidak menghiraukan haram dan yang halal, curang dengan timbangan, menjual perkara-perkara yang haram, kemudian menipu dan segala macamnya akan terjadi kata Rasulullah. Lalu dikarenakan perbuatan orang-orang yang seperti ini, Allah akan berikan azab kepada kita dengan cara Allah akan datangkan paceklik yang berkepanjangan, kemudian ditambah lagi para pemimpin-pemimpin yang zalim dihadirkan di hadapan kita. Itu semua karena ulah orang-orang yang tidak menghiraukan perkara-perkara yang haram dan halal. Nah, ini banyak keraju, sembarang keraju saja kita nggak makan. Mencari rezeki asal mencari rezeki saja, yang penting bisa makan, menghidupi anak dan keluarga, tetapi mereka lupa dari mana rezeki itu Allah, dari mana rezeki itu mereka dapatkan, apakah haram ataupun halal, tidak diperhatikan lagi. Dan masih ada juga orang yang ketika datang hari Jumat, orang khutbah Jumat, masih ada orang yang berdagang ketika itu, tidak memikirkan lagi baik dan buruk. Ketika orang-orang sholat, masih ada orang yang beraktivitas untuk jual beli, tidak memperhatikan baik dan buruk. Nah, dikarenakan orang-orang yang seperti ini kata Rasulullah, Allah berikan azab kepada kita semua, yaitu Allah datangkan paceklik yang berkepanjangan, dan juga Allah hadirkan untuk kita pemimpin-pemimpin yang zalim. Itu salah awak surah. Yang ketiga, dia juga mengatakan akan datang nanti masanya
Orang-orang yang Allah berikan harta yang melimpah, orang-orang kaya banyak itu dari zaman kata Rasulullah, tetapi orang-orang kaya tadi tidak atau lupa lalai untuk mengeluarkan zakatnya. Kok berzakat Bapak Ibu? Semua kaum muslimin yang ada pada hari ini sudah dapat dipastikan tidak akan ada anak yatim yang terlantar. Sudah dipastikan orang-orang miskin akan diberikan bantuan. Terang negara itu, tetapi yang terjadi orang-orang kaya ini kok amnesia. Nggak tahu banyak harta, lupa mengeluarkan zakatnya. Lalu kata Rasulullah, dikarenakan orang-orang kaya yang seperti ini, Allah akan berikan azab kepada mereka berupa Allah tahan hujan dari langit. Tidak turun hujan sama sekali. Kalau bukan karena binatang, ini kata Rasulullah, kalau bukan karena binatang yang hidup di sekitar kita, ada banyak binatang macamnya, maka Allah tidak akan pernah menurunkan hujan sama sekali untuk orang-orang yang seperti ini. Arti Bapak Ibu, orang-orang kaya yang tidak mengeluarkan zakatnya tadi, Allah tetap berikan hujan kepada kita, bukan karena dia baik, tetapi Allah sayang kepada makhluk yang lainnya selain manusia. Berarti derajat binatang lebih baik di mata Allah untuk Allah berikan hujan kepada mereka. Bapak Ibu rahimahullah, begitu banyak orang-orang Allah berikan kemampuan lebih. Kok berzakat ini kan nisabnya 83 atau sampai 85 gram emas. Wajib keluar zakatnya ketika sampai haulnya 1 tahun ke depan. Juga bagi orang-orang yang bertani, yang jarang mungkin kita berzakat. Bertani padi itu ketika padinya sudah lebih dari 1 ton, itu wajib dikeluarkan zakat setiap kali panen 10%. Karena nabah Jawa tidak bagi idea sawah, kecuali berbayar uangnya, airnya untuk mengairinya maka 5%. Nah ini yang sering dilupakan, berzakat untuk membersihkan harta. Bapak Ibu rahimahullah, yang berikutnya juga mengatakan akan datang nanti masanya di akhir zaman, yang mana orang-orang itu dia tidak mau mengikuti janji kita kepada Allah. Kita berjanji, bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika kita berjanji dengan Allah, Allah berikan kewajiban panduan-panduan kepada kita, tetapi kebanyakan manusia mengabaikan itu semua. Allah wajibkan sholat, tinggal semuanya. Allah wajibkan puasa, dengan bangga kita makan ketika bulan puasa. Ada yang mudah itu. Dia melupakan janji dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di alam ruh kita sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dilahirkan, kita melupakan janji kita kepada Allah. Dan apa kata Rasulullah? Dikarenakan orang-orang yang tidak mau patuh dengan Allah tadi, orang-orang yang suka berbuat semaunya saja, Allah akan datangkan kepada kaum tersebut azab juga. Apa azabnya? Allah datangkan ke kaum kita, ke bangsa kita, ke negara kita, orang-orang yang bukan dari golongan kita, bukan dari bangsa kita, bukan dari suku kita, yang mana mereka menguasai dan mengeruk harta kekayaan kita. Maka wajar kiranya negara Jawa ini dikuasai oleh orang-orang asing yang bukan orang kampung kita. Perekonomian kita tidak dinikmati oleh orang-orang sekitar, diambil, dikeruk, dibawa kepada orang-orang yang bukan kaum kita dan bangsa kita. Ini gara-gara apa? Banyaknya umat Islam yang tidak lagi mau patuh dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak. Kita saksikan pada hari ini, kita merasa malu dengan keislaman kita. Sebenarnya disampaikan oleh Ustaz Ishendro, kita malu menampakkan bangga itu kepada Islam. Dan seolah-olah kalau pakai baju yang baik keislaman,
kita gengsi. Pakai baju-baju yang Islami, kita malu. Kita suka dengan gaya-gaya zaman kini, yang mana itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu rahimahumullah, bagaimana mungkin Allah berikan keberkahan kepada diri kita ketika kita ingkar dan taat kepada Allah. Dan azab ini tidak Allah berikan kepada orang-orang yang berbuat maksiat saja, tetapi Allah berikan untuk semua yang ada di kampung itu. Di negeri itu ada sebagian orang bermaksiat, Allah berikan untuk semuanya, termasuk orang-orang yang beriman. Tetapi bagi orang-orang yang beriman itu sebagai ujian, ketika mereka berhasil, Allah angkat derajatnya. Bagi orang-orang yang tidak beriman, Allah akan jatuhkan serendah-rendahnya. Bapak Ibu rahimakumullah, yang terakhir kata Rasulullah, akan muncul di akhir zaman nanti sekelompok orang atau satu kaum yang mana mereka mengangkat seorang pemimpin. Itulah terlewat tentang beberapa bulan yang lalu. Sekelompok kaum, sekelompok orang mengangkat satu orang pemimpin, tetapi pemimpin yang dipilihnya tersebut, yang diangkatnya tersebut buruk akhlak dan agamanya. Kenapa yang mereka? Kita mengangkat, maka berhati-hati ketika kita memberikan pilihan. Tengok sosok bagaimana. Ternyata dia memilih seseorang yang buruk akhlaknya. Maksud akhlaknya buruk adalah orang-orang yang ketika orang memandangnya dengan pandangan yang tidak baik. Bahkan Allah, makhluk Allah dan manusia memandang dengan pandang tidak baik. Ini buruk akhlaknya. Dan buruk juga agamanya. Kita angkat salah seorang pemimpin kita yang buruk agamanya, buruk akhlaknya. Lalu apa kata Rasulullah? Maka Allah akan berikan kekacauan di bawah kepemimpinannya. Terjadilah kekacauan di mana-mana. Lalu lanjutkan, kan aku berharap kata Rasulullah agar kalian semua, kita semua tidak bertemu zaman yang seperti ini. Tetapi yang terjadi, kalimu-limu tadi ada di zaman kini. Maksiat merajalela, orang melakukan apa yang dia mau, orang-orang baik diam saja. Bahkan ketika ada sebagian orang-orang yang baik punya rasa ingin peduli, menentangnya, yang lain justru mengatakan kamu sok alim, kamu sok ini, kamu sok ini. Seolah-olah kita berbuat baik dicemooh oleh orang-orang yang seiman. Nah, ini yang terjadi di akhir zaman. Orang-orang baik diam, orang-orang soleh diam melihat maksiat ada di depan mata. Maka bagaimana mungkin Allah tidak berikan azab kepada kita? Bagaimana mungkin Allah tidak berikan teguran kepada kita ketika di depan mata nampak yang seperti itu, kita diam saja? Bapak Ibu rahimahumullah, ini azab yang zahir nampak, yang buruk-buruknya saja. Tetapi azab yang paling buruk, yang kita susah mengenali adalah ketika Allah berikan nikmat kepada kita. Allah berikan rezeki yang berlebih kepada kita, tetapi kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini azab yang tidak nampak oleh kita. Awak supaya tak sembahyang, puasa tinggal belum, berbuat maksiat jalan juga, tetapi Allah berikan rezeki yang melimpah untuk kita. Nah, ini hati-hati. Ini azab yang sangat besar yang tidak kita sadari yang ada di sekitar kita. Azab berikutnya adalah ketika kita meninggalkan anak-anak yang lemah dari segi ibadahnya, dari segi akidahnya, dari segi amalannya. Ini azab yang luar biasa bagi orang tua. Ada anak tetapi anak tadi tidak memberikan manfaat apa-apa. Apa kata Rasulullah ketika beliau bertanya, tahukah kita siapakah orang yang mandul di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sahabat mengatakan, hanya Allah dan Rasul yang tahu ya Rasulullah.
Beliau mengatakan orang yang mandul di sisi Allah itu adalah ketika para orang tua memiliki anak dan keturunan, tapi anak-anaknya tidak bermanfaat dan berguna untuk kedua orang tuanya. Ini orang tua yang mandul. Nah, ini azab yang tidak kita sadari yang ada di rumah kita. Anak-anak kita lupa dengan orang tuanya. Anak-anak kita pulang ke rumah, ternyata mereka tidak memberikan manfaat sama sekali. Apa kata para ulama? Datangnya seorang anak ke rumah orang tuanya, sampai di rumah orang tuanya, sang anak tidak memberikan manfaat sama sekali. Tidur bermain-main saja, lalu makan bermain-main. Pulang anak ke rumah orang tuanya, tidak memberikan manfaat apa-apa. Lalu kata para ulama, anak-anak yang seperti ini juga dianggap durhaka kepada kedua orang tua, tidak memberikan manfaat apa-apa. Nah, ini azab yang terdekat yang Allah berikan kepada kita. Sehingga yang terjadi, anak tadi tidak mampu mengangkat derajat orang tua nanti di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, itu marilah sebelum azab ini datang menimpa kita, sebelum bencana datang kepada kita, mari kita banyak-banyak bertobat kepada Allah dan melaksanakan kebaikan-kebaikan, kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Minimal kita melaksanakan perkara-perkara yang wajib, meninggalkan perkara-perkara yang haram, itu minimal. Dan perkara-perkara yang masih diperselisihkan oleh para ulama, kita menghargai pendapat masing-masing tanpa perlu kita mencaci, tanpa perlu kita menghina, karena lisan manusia ini sangat berbahaya. Lisan inilah yang nanti akan menjadikan kita rendah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan apa kata Rasulullah, beliau bertanya kepada para sahabat, Nabi mengatakan, tahukah kita seperti apakah nanti para penghuni neraka? Lalu kata Rasulullah, kebanyakan para penghuni neraka itu orang-orang yang kasar dan keras. Kalau berbicara kasar, menyakitkan hati orang yang lain, orang-orang yang kasar dan keras, serta orang-orang yang rakus dan tamak. Seperti itulah perumpamaan para penghuni neraka. Mari jaga lisan kita, jaga amalan kita, jaga kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Insya Allah wabah bencana Allah akan angkat dari negeri kita. Mungkin ikut dan mau sampaikan pada pagi hari ini yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah dan khilaf kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.